Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan tentang materi solid dan studi kasus, yaitu sistem manajemen inventaris kuda. Berikut kami akan jabarkan. Memahami prinsip solid itu, yang pertama, diperkenalkan oleh Robert C. Martin atau Uncle Bob untuk menciptakan kode yang mudah dipahami, dikembangkan, dan dipelihara. Ini adalah singkatan 5 utama: single responsibility, open close, risk of substantiation, interface aggression, dan defensive intervention. Tujuan utama solid adalah membangun perangkat lunak berkualitas tinggi yang fleksibel dan mudah dipelihara. Setiap prinsip akan dijelaskan secara rinci dengan contoh sehari-hari dan implementasi kode programnya. Yang pertama, Single Responsibility Principle, yang bisa disebut SRP. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kelas atau modul harus memiliki satu tanggung jawab utama yang jelas. Jika sebuah entitas memiliki terlalu banyak tanggung jawab, perubahan pada satu aspek dapat memengaruhi bagian lain yang tidak terkait, membuatnya sulit untuk dipahami dan dipelihara. Contoh analoginya adalah seorang tukang paket yang hanya bertugas mengantarkan surat atau paket ke alamat tujuan tanpa menulis isi surat atau menyortir kantor pos. Berikutnya teman kami yang akan menjelaskan. Oke, lalu ada Open Clause Principle atau yang biasa disebut dengan OCP. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa entitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi, tetapi tertutup untuk modifikasi. Ini berarti kita dapat menambahkan fitur atau perilaku yang baru tanpa mengubah sebuah kode sumber asli yang sudah ada dan teruji untuk mengurangi resiko bug. Nah, analogi dalam kehidupan sehari-hari adalah saklar listrik dan colokan. Kita dapat menjalankan perangkat baru atau ekstensi tanpa harus membongkar atau mengubah saklar atau modifikasi. Selanjutnya ada List of Substitution Principle atau yang biasa disebut LSP. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa objek dari kelas induk harus dapat digantikan oleh objek dari kelas anak tanpa mengubah kebenaran program. Nah, ini memastikan bahwa subtype dapat digunakan dimanapun tipe dasarnya digunakan, menjaga konsistensi perilaku. Adapun contoh dari mobil listrik dan mobil bensin, yaitu menunjukkan bahwa meskipun cara pengisian bahan bakar mereka berbeda, keduanya tetap berfungsi sebagai mobil yang dapat bergerak. Yang pertama itu ada mobil bensin, yang dimana itu diisi dengan bensin yang berada di pom bensin. Yang kedua itu ada mobil listrik yang biasa menggunakan tuh dengan cara di charger atau diisi dengan daya dengan kabel khusus. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ISP atau Interface Segregation Principle. Prinsip ini menghindari kelas yang dipenuhi dengan banyak metode yang tidak semuanya relevan bagi setiap kelas yang implementasikannya. Lebih jelasnya, membuat banyak interface kecil yang dengan fungsi spesifik lebih baik daripada satu interface besar yang mencakup terlalu banyak fungsi. Hal tersebut karena jika menggunakan satu interface besar, maka beberapa fungsi yang terdapat pada interface tersebut akan tidak relevan dengan suatu kelas. Maka interface kecil dengan fungsi yang spesifik, banyak interface kecil dan fungsi yang spesifik akan lebih efisien karena kelas dapat memilih interface mana yang akan relevan bagi mereka. Analogi yang diambil untuk prinsip ISP adalah dalam filter inventaris video game. Daripada menampilkan semua item sekaligus, filter memungkinkan pemain hanya melihat kategori item tertentu seperti senjata, armor, item konsumsi, item enchant, dan sebagainya. Hal tersebut membuat interface lebih relevan dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya adalah Dependence Inversion Principle.
Prinsip ini menekan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya harus bergantung pada abstraksi. Abstraksi tidak boleh tergantung pada detail, melainkan detail yang harus tergantung pada abstraksi. Analoginya dari ini, lampu meja yang tidak berhubungan langsung ke kabel listrik menunjukkan bahwa lampu bergantung pada soket, bukan langsung pada kabel. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah prinsip solid sangat penting untuk membangun sistem manajemen inventaris gudang yang robust, mudah dipelihara, dan fleksibel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan kode yang lebih bersih, mengurangi kompleksitas, memfasilitasi pengembangan di masa depan. Penerapan solid membantu dalam mengelola produk, lokasi, dan transaksi secara efisien, serta memungkinkan penambahan fitur baru tanpa mengganggu fungsionalitas yang sudah ada. Sekian atas presentasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih teman-teman dan Pak Waham semua. Siapa? Sukses Pak. Kami sayang kamu.